Selama ini kukira cantik ada standarnya. Dagu lancip, hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti Peragawati, tapi cantik ini kan kurawat sepenuh hati. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Hanya dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, hanya dihayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Baik, teman-teman, jadi yang sudah hadir ya, jangan lupa absen lagi. Tadi kalau kita lihat di kolom chat kayaknya masih banyak ya yang tanya gimana absennya. Jadi bisa banget di link itu ada ada link ya di kolom chat. Jadi bisa langsung banget untuk diklik kemudian absen. Jadi setiap teman-teman yang sudah absen nanti akan dapat free voucher senilai 100.000. Terima kasih kakak sudah dibantu. Baik, ini kalau kita lihat nih banyak banget yang hadir ya, Masya Allah malam-malam ya. Di mana aja nih ada Bekasi, Tangerang. Ini kayaknya ada yang lagi musim hujan ini kayaknya ya. Ya kebetulan kalau di sini kayaknya masih menunggu-nunggu manja, tapi bikin greges sih kayaknya badannya. Jadi sambil menunggu nanti acara kita mulai. Jadi teman-teman yang belum absen, jangan lupa untuk absen. Jangan lupa follow Instagramnya Hayu ya. Karena nanti di akhir acara akan ada 2 orang yang beruntung akan mendapatkan free voucher senilai 1 juta rupiah untuk masing-masing 500.000. Lumayan banget buat treatment. Ya, kalau nggak mau buat saya aja sih. Ya, baik absennya. Ini ya banyak yang nanya absennya gimana. Nah, absennya bisa langsung banget diklik di itu Kak, yang ada di kolom chat ya. Jadi bisa banget langsung diklik di situ. Bisa diklik terus kemudian diisi aja. Nah, oke, ini kalau kita tanya kayaknya Mas Operator kita bisa langsung mulai ya kayaknya ya karena udah malam takutnya nanti ini ya apa namanya udah pada ngantuk ya musim-musim hujan adem pengennya selimutan mulu di kasur. Ih, sabar ya, udah banyak yang nggak sabar ini kayaknya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di webinar malam hari ini. Ya, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah join bagi ibu-ibu, panggilnya ibu-ibu, kakak-kakak atau tante ya, siapa aja deh. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, tante, adik semuanya yang sudah join di malam hari ini, terima kasih banyak antusiasnya. Dan boleh banget nanti selama eh, kita ngikuti acara, jadi bisa banget untuk silakan eh, kirim kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan mau ditanyakan begitu ya. Jadi sambil menunggu nanti materi disampaikan oleh Ustadz ya. Jadi kita lebih santai malam ini mungkin ya bagi yang baru pulang kerja. Ada yang tadi kalau kita baca ada yang lagi manggang ya kan. Ada yang mungkin masak malam boleh banget ya. Jadi santai aja sambil mendengarkan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan pahala buat kita semua. Amin. Nah, di kali ini nggak lupa kita akan sebutkan bahwa tema kali ini yaitu bersinar dengan cara rasa syukur. Ya, itu nanti yang akan dibahas dengan Ustadz Ajo Bendri ya. Nah, nanti jangan lupa untuk format pertanyaannya ketik nama, kota, kemudian pertanyaan apa yang nanti akan mau ditanyakan. Dan nanti mungkin kalau ada waktu insya Allah ya bisa banget untuk langsung tanya dengan cara raise hand dulu ya, raise hand dulu, jangan dada-dada tapi ya raise hand dulu dan open mic untuk bertanya format yang sama ya. Seperti itu. Nah, jangan lupa absen ya. Selama di acara webinar, jangan lupa absen untuk dapetin vouchernya. Udah dapat voucher, dapat pahala, dapat berkah. Masya Allah. Dunia akhirat dapat dong. Ya, Alhamdulillah banget. Nah, jangan lupa juga untuk follow IG ya, teman-teman ya. Jadi nanti di akhir acara akan kita pilih untuk 2 orang penanya yang beruntung. Ya, pertanyaan yang paling baik nanti akan kita share di story IG ya, Kak, kalau nggak salah ya. Agak contekan dikit ya. Insya Allah seperti itu, nanti tunggu aja. Oh, ya, udah follow. Terima kasih, Kakak. Ya.
Oke, dan di tengah-tengah kita Insya Allah sudah hadir Ustadz Ajo Bendri ya. Eh, Siapakah beliau? Masya Allah. Ini kayaknya kalau kita lihat profil ya, CV-nya itu beliau seorang mubalik ya, kemudian praktisi Islamic parenting yang biasa apa ya biasa menyebutkan Fatherman ya, dan beliau juga penulis buku Fatherman, kemudian pembicara di beberapa acara bersama artis-artis yang hijrah ya Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan insight-insight yang positif, yang baik, yang bisa membuat hidup kita lebih bersinar dengan rasa syukur. Masya Allah. Di tengah kita hari ini sudah hadir Ustadz Bendri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di sana hujan nggak Ustadz? Hujan merata kayaknya. Oh, hujan merata ya Ustadz ya. Ya, Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz. alhamdulillah. Masya Alhamdulillah Allah. bikhair. Ah, terima kasih Ustadz sudah hadir di malam hari ini bersama Hayu Ustadz. Mudah-mudahan di malam hari Ya, ini kita bisa saling sharing gitu ya Ustadz yang terkait baik, bagaimana baik, rasa syukur seperti itu. Nah, mungkin baik. tanpa berlama-lama gitu ya, karena ini sudah banyak yang ngantri. Kayaknya pertanyaannya Ustadz udah Mm, mulai banyak yang masuk di kolom chat Masya Allah. begitu. Masya Allah. Jadi mungkin bisa langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Bendri untuk menyampaikan materinya. Baik, Masya Allah. Jazakillahir Mbak Ayu Puspandari. Saya ingin menyapa semuanya dulu yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumul jami'an. Ya teman-teman semua, Bapak ya, ada bapak-bapak enggak ya di sini? Ya, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu semua, khususnya yang tergabung di Hayu Klinik di malam hari ini. Allah izinkan kita untuk bisa bersama ya di malam hari ini untuk bincang sejenak tentang tema yang sejatinya saya pikir selalu kita dengar dalam berbagai macam ceramah. Tapi tema ini sejatinya memang perlu diulang-ulang karena sejatinya di malam ini kita ingin belajar untuk merefleksikan diri kita, khususnya sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur ya. Dan saya berterima kasih khususnya yang sudah berkenan hadir dan eh, on cam ya kameranya ya Mbak Nisa Rosali ya juga beberapa yang lainnya dan Mbak Nesha juga buat yang lain juga mudah-mudahan bisa bersedia on cam. Selain juga Mbak Ayu selaku MC karena sejatinya eh, acara kajian ini menjadi sangat ya interaktif ketika antara narsum dengan peserta ada interaksi secara tawajuh ya secara tatap muka. Sebab sering saya kalau ikut kajian online itu saya kayak ngomong sama tembok gitu ya karena semuanya off cam semua gitu ya dan saya curiga ya di balik off cam tersebut kalau soundnya terdengar itu nanti ada suara dengkuran gitu ya dan kita nggak pengen seperti itu. Dan malam ini ya waktu yang sejatinya kalau saya pikir memang kajian di malam hari ini memang kajian yang cukup berat. Kata orang ini waktu bagian halusinasi gitu ya karena kalau kita nggak benar-benar konsentrasi ya lewat sedikit langsung pada tidur nih. Makanya nih doa yang saya ucapkan di malam hari ini Bismika Allahumma ayyuha bismika amut nih lagi sangat populer ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa tetap fokus. Dan bagian tetap fokus saya ingin sampaikan hadis Nabi yang mengatakan Innal izomal jaza ma'izamil bala. Ya, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Jadi kita tahu malam ini sulit konsentrasi karena kita ngantuk mungkin, tapi insya Allah pahala kita di malam hari ini dengan mendengarkan kajian, menyimak apa yang disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan ya pengaruh buat limpahan keberkahan Nabi kita dengan pahala yang besar. Para bunda semua dan juga ayah yang mungkin saja hadir, saya berbincang dengan konteks bagaimana salah satu di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah
sebagai manusia pilihan, dan itu bisa kita lihat Allah berbincangkan dalam Al-Quran seorang makhluk yang mungkin dianggap biasa saja, makhluk yang dianggap tidak memiliki keistimewaan, tetapi di mata Allah ya dia memiliki keistimewaan. Di mata manusia dia adalah orang yang mungkin dianggap tidak memiliki kedudukan, dia tidak memiliki harta, tidak memiliki yang namanya jabatan, juga tidak memiliki popularitas. Tetapi orang ini memiliki keistimewaan yang Allah berikan hikmah kepadanya. Orang ini diabadikan namanya dalam Al-Quran. Ya, orang ini bernama Luqman Al-Hakim. Ya. Luqman Al-Hakim adalah satu di antara hamba Allah yang terpilih menjadi manusia pilihan, walaupun bukan nabi. Dan ini menjadi catatan bagi kita. Bagaimana seorang Luqman, di mana dia bisa menjadi makhluk yang utama selain para nabi, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Allah menggelarinya dengan Al-Hakim karena Allah berikan hikmah kepadanya, dan hikmah yang ternyata menjadi dasar seseorang diberikan hikmah Allah ceritakan dalam surat Luqman ya, ayat 11 kalau tidak salah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami berikan kepada Luqman sebuah hikmah. Di sini hikmah inilah yang membuat seorang Luqman digelari sebagai Al-Hakim. Al-Hakim adalah manusia yang punya hikmah, di mana hikmah kalau bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan. Dan Allah katakan di antara orang-orang yang disebut memiliki kebijaksanaan atau orang berhikmah, puncaknya adalah disebutkan dalam ayat ini anishkur lillah, yaitu adalah dia bersyukur kepada Allah. Jadi derajat yang Allah berikan kepada seorang Luqman, walaupun kita tahu Luqman ini mungkin Bapak dan Ibu, dia mungkin secara fisik ya, dia manusia biasa. Bahkan ada yang menyebutkan Luqman ini seorang yang ya dalam hal ini tukang kayu ya, ya, seorang tukang kayu, dia dari Habsyi, bahkan ada menyebutnya seorang budak kulitnya hitam ya, nggak glowing kayak ibu-ibu di malam hari ini ya. Dia tidak shining, tidak ya, artinya tidak ada perawatan, mungkin secara fisik juga manusia memandang lemah, memandangnya remeh, tetapi dia memiliki ketinggian dari sisi posisi yang diantaranya adalah Allah tinggikan derajatnya sampai disebut dan diabadikan namanya. Di antaranya adalah karena Allah membekali kepadanya yang disebut adalah sifat syukur. Ya, di mana syukur itu adalah diberikan sebagai bentuk yang disebut adalah puncak hikmah seorang hamba yang dimana dibekali sifat syukur kepada Allah. Maka syukur itulah yang menjadi bekal dan dasar bagaimana seseorang disebut dinaikkan derajatnya oleh Allah, meskipun dalam hal ini dia mungkin selama ini dia pandang manusia sebagai manusia yang biasa-biasa saja. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa manusia yang bersyukur itu memiliki derajat yang tinggi. Dan Allah sampai mengatakan manusia yang bersyukur ini jumlahnya sedikit ya. Sebagaimana disebutkan surat Saba ayat 13, di mana Allah menyebutkan ya ketika mengatakan i'malu ala Daud syukra ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur ya, bekerjalah keluarga Daud dengan rasa syukur dan ketahuilah sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur disebutkan dalam ayat ini ternyata sedikit, artinya kalau kita pakai jenjang piramida ya, di antaranya jenjang piramida puncak dari orang yang disebutkan tadi sedikit tadi itu adalah orang-orang yang bersyukur. Ya mungkin kita akan berpikir masa sih bukannya syukur itu ada sesuatu yang mudah gitu ya. Ternyata dalam prakteknya manusia seringkali terjebak ketika berada dalam kondisi yang diberikan kenikmatan dibandingkan kemalangan. Kalau kita perhatikan misalnya ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, di mana ujian itu biasanya berupa pemberian,
kita jangan menyangka bahwa seolah-olah apa yang kita terima itu seolah-olah tidak memberikan efek kepada jiwa. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan innallaha yubtaliyal yubtaliyal insan yubtaliyal nas fima atahu, sesungguhnya Allah menguji dari manusia ya apa-apa yang diberikan kepada manusia tersebut. Artinya setiap pemberian yang diberikan kepada manusia itu pasti ada ujian di dalamnya. Ujiannya berupa dua hal, ujian kesyukuran dan ujian kesabaran. Apa maksudnya? Bahwa apa-apa yang kita peroleh ya dalam hal ini bisa menjadi salah satu pintu ujian ya. Misalnya maaf ya ibu-ibu yang hadir sini ya bisa mendapatkan suami ya. Suami yang kita miliki ya bisa ada suami berkarakter mulia seperti layaknya Nabi, ada berkarakter yang hina seperti layaknya Firaun misalnya. Kalau kita mendapatkan suami atau pasangan yang tidak sesuai harapan, maka sejatinya Allah ingin menguji kita kepada dua hal tersebut. Ya, umumnya manusia ketika diberikan sesuatu yang sulit, diberikan sesuatu yang tidak disukai, biasanya dia cepat merespon dan akhirnya menyadari ini bagian dari ujian. Makanya zikir seseorang ketika diberikan ujian kesulitan biasanya kenceng. Kayak banyak manusia yang baru ingat Allah justru ketika dalam keadaan yang sulit atau susah ya. Ini bisa kita lihat misalnya dalam kejadian sehari-hari, misalnya betapa banyak orang baru zikirnya kenceng itu justru di saat diuji kesulitan. Uang lagi nggak ada ya. Ketika ada masalah, ketika banyak hal-hal yang duka dalam hidupnya ya. Atau dalam keseharian, coba kita lihat deh, orang lebih sering justru berzikir itu justru pada saat turbulensi di pesawat kan gitu ya. Bayangin ketika lagi turbulensi baru zikir kita apalagi jangan astagfirullahaladzim. Itu kenapa? Ketika lagi goncangan pesawat justru kita banyak yang melakukan zikir. Tapi begitu masuk ke dalam masjid, ruangan ber-AC, ya gitu lihat deh. Masjid ruangan ber-AC, di mana ruangannya adem, yang terjadi kalau saya sebagai khotib Jumat, sebelum saya khotbah udah pada tidur tuh. Makanya khotib hari ini kadang lebih sakti daripada ahli hipnotis. Ya, kalau ahli hipnotis kan tatap mata saya baru tidur. Kalau khotib belum ditatap udah pada tidur kan gitu ya. Kenapa? Kenapa mereka bisa tertidur padahal di tempat yang mulia, di tempat masjid. Giliran di masjid mereka yang harusnya berzikir nggak berzikir. Tapi giliran berada di tempat yang namanya yang turbulensi atau misalnya bukan hanya di pesawat ya kadang kita baru zikirnya kenceng kan ketika naik ya mobil misalnya Luragung bis Luragung tuh Jakarta Pantura Kuningan kan gitu yang konon katanya supirnya itu ya remnya ditaruh di pegadaian gitu ya digas terus kan gitu ya sehingga kadang-kadang tuh kita setiap hari astagfirullahaladzim astagfirullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullah, ya Allah 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 Akbar, Allah 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 ya Allah 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 Akbar, kayak gitu ya artinya saat situasi di mana orang diberikan kesulitan manusia cenderung lebih mudah mengingat Allah gitu ya tapi sedikit manusia yang pada saat diberikan kesenangan, justru dia mengingat Allah karena kesenangan itu seperti layaknya ya apa ya oh, kesenangan itu bisa membuat kita lupa kepada Allah karena banyak yang akhirnya tertipu dengan kesenangan ya sehingga dia lupa memberikan hak Allah. Sehingga di situ wajar kalau Allah bilang bahwa wa qawliyu min ibadika syakur. Misalnya ketika kita punya suami yang baik, kita punya pasangan yang menyenangkan, seringkali kita terlena sampai lupa untuk menyebut nama Allah. Bahkan kita lupa untuk memberikan ya namanya mengingat nama Allah, ya, menyebut nama Allah dan kebaikan. Sehingga dalam konteks ketika seorang mendapatkan kesenangan, biasanya yang ada adalah dia terbius dengan kesenangan tersebut. Bahkan sedikit banyak yang akhirnya ya mengagung-agungkan dirinya, lupa mengagungkan Allah. Dan inilah diantara banyak orang-orang yang tertipu pada saat mendapatkan kesenangan. Ya, di antara yang tertipu dapatkan kesenangan adalah Allah abadikan dalam Al-Quran adalah kisah seorang lelaki yang dahulunya soleh tetapi begitu mendapatkan kesenangan bertubi-tubi, dia lupa bahkan mengagungkan dirinya. Ya,
Dikisahkan dalam kitab tarikh ya, Qasasul Anbiya, laki ini bernama Korun ya. Kita tahu Korun dahulu adalah seorang yang miskin. Dia seorang yang berhidup kesusahan. Pada saat kesusahan dia meratap memohon nama Allah agar diberikan kekayaan. Tapi begitu dia mendapatkan yang namanya ya kekayaan hingga berlimpah-limpah ya, pada saat dia memperoleh kekayaan tersebut, alih-alih dia menyebut nama Allah, justru dia mengucapkan satu kalimat yang justru melupakan Allah. Di mana kalimat itu diabadikan surah Al-Qasas ayat 78. Apa itu? Dia menyebutkan dan kalimat innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku bisa dapat semua ini atas ilmu yang aku miliki. Perhatikan, di antara orang yang tertipu adalah ketika diberikan kesuksesan, alih-alih menyebut nama Allah, dia lantas mengatakan, enggak nih karena gue emang jago, gua nih ahli manajemen, gua nih ahli di bidang digital marketing, gua nih ahli di bidang sosmed, gua nih ahli. Dia lupa menyebut nama Allah, itulah orang yang ternyata tertipu, dan inilah orang yang kufur nikmat. Jadi syukur itu hakikatnya adalah mengembalikan apa-apa yang kita peroleh ini kepada Allah. Ketika kita mengembalikan kepada Allah, maka disitulah kita tetap terkoneksi kepada Allah yang membuat membuat Allah melihat hamba ini sebagai hamba yang layak untuk diberi. Maka wajar orang-orang yang ketika dia diberikan sesuatu oleh Allah malah lupa. Maka dia adalah orang yang akhirnya Allah tahu bahwa semakin diberi semakin lupa. Wajar kalau akhirnya Allah memiliki teguran kepadanya, alih-alih rizkinya itu ditambah, bahkan kemudian rizkinya itu dijatuhkan membuat dia terperosok, dan akhirnya dia jatuh dalam kebinasaan. Sehingga kalau ada orang yang ketika diberikan kesuksesan, diberikan sesuatu yang berlimpah, dia lupa kepada Allah, Allah masih beri kesempatan kepadanya untuk mengingatnya. Tapi kalau dia sudah sampai kebablasan, semakin dia menggila, Allah ingatkan di dalam surat Al-An'am, Allah katakan wa may falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun. Tatkala seseorang sudah melupakan peringatan dari Allah, maka yang pertama Allah katakan kami bukakan pintu kesenangan untuk dia. Jadi Allah berikan kepada orang tersebut pintu kesenangan, ya, diberikan pintu kesenangan, ya, dia merasa wih nggak perlu sholat, buktinya bisnis gue lancar, gue nggak perlu beribadah, ternyata naik kok rezekinya, ternyata sengaja Allah bukakan. Ternyata kemudian Allah lanjutkan ayatnya hatta idza farihu bima utu, tatkala dia sampai bergembira luar biasa atas apa yang diperolehnya, akhadnahum baktatan fa idza mublisun, kami timpakan dia musibah secara mendadak, lantas dia langsung putus asa dan stres. Jadi Allah kadang memberi hambanya itu kesenangan untuk justru memberikan hukuman kalau dia tidak segera kembali kepada Allah. Sehingga banyak orang-orang yang diberikan kesenangan, alih-alih dia mengucapkan syukur, memuji Allah dengan cara beribadah yang maksimal kepadanya, yang terjadi dia semakin lupa, semakin lalai, bahkan dia akhirnya terperosok ya sampai memuji dirinya. Bahkan puncaknya ada yang sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya. Inilah perilaku yang hari ini disebut NPD, ya, narcissistic personal disorder, ya. Dan NPD ini lebih kepada pengakuan diri sebagai sentral dari segala kesuksesan. Makanya NPD ini di antara perilaku yang menyimpang dan berselisih dengan tauhid, ya. Dan NPD ini bisa kita lihat dalam sejarah, di antaranya adalah Firaun dan juga Korun. Firaun misalnya mengatakan sampai kepada kalimat wa ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang paling tinggi. Itu bayangkan, menyebut diri Tuhan aja udah sombong, ini Tuhan paling tinggi pula, berarti sombong kuadrat itu, ya. Berarti dia menjadikan dirinya sebagai sentral. Makanya orang NPD menganggap dirinya paling paling berkuasa. Ada juga seperti Korun tadi, alih-alih dia menyebut nama Allah, makalah dia menganggap kesuksesannya itu karena kehebatan dia dengan ilmu yang diperolehnya. Dia katakan dalam Al-Quran,
ya dengan kalimat innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku bisa dapat ini atas semua hal, atas semua ilmu yang kumiliki. Hati-hati. Makanya di antara yang harus kita ingat, orang-orang yang seperti ini, dia adalah orang yang sepertinya memiliki ya potensi untuk sukses, tapi sebenarnya dia berada di ambang kehancuran. Maka orang seperti ini hidupnya dalam gelap gulita, hidupnya dalam keadaan yang tidak bercahaya. Sehingga jadilah orang yang justru belajar dari sejarah, belajar dari keadaan ketika kita tahu bahwa banyak sejarah membuktikan Allah menimpakan hukuman kepada orang-orang yang justru jauh dari rasa syukur. Karena ketika orang tidak bersyukur, dia memiliki sifat yang disebutkan Al-Quran sebagai sifat kufur. Jadi syukur itu adalah sifat yang Allah muliakan dan orang sebut nama syakirin, dan lawan dari syukur adalah kufur. Ya, kufur itu mengingkari alias menutupi, tidak menganggap bahwa Allah lah sebagai pemberi dalam segala hal. Dari aspek inilah orang tersebut Allah binasakan, dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran, lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid, ya. Sesungguhnya jika engkau ya bersyukur kepada Tuhanmu, kata Allah, lazi dan akum, sungguh aku berikan tambahan atas nikmat yang kuberikan kepadamu. Tapi jika kamu kufur, jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, makanya orang yang bersyukur diberikan sinar, dia hidupnya makin bersinar, makin terang benderang, bercahaya. Sementara orang yang kufur hidupnya makin gelap dalam keadaan yang semakin pilu, bahkan semakin tindas. Inilah mengapa kalau kita ingin bersinar, maka peliharalah sifat syukur, jauhilah sifat kufur. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu sudah memiliki sifat syukur? Yang pertama, ketika seseorang itu ya setiap apa yang diperolehnya, dia selalu mengkoneksikan kepada semua yang diperoleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menganggap dirinya sebagai awal dari kesuksesan. Dia tidak pernah mengakui dirinya, sehingga lisannya dia selalu terkoneksi dalam segala hal, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kehebatan ilmunya, tapi semua berasal dari Allah. Inilah hamba-hamba yang bersinar, dan Allah memuji di antaranya adalah seorang hamba yang bernama yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat beliau mendapatkan nikmat berupa kekayaan, kekuasaan, bahkan limpahan harta, tahu yang dia ucapkan kalimat yang diabadikan Al-Quran, Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ya, sesungguhnya aku mendapatkan ini atas keutamaan yang diberikan dari Tuhanku. Dia ngomong gimana? Sesungguhnya aku mendapatkan ini dari keutamaan yang diberikan oleh Tuhanku, agar dia menguji aku, apakah aku menjadi hamba yang syukur atau hamba yang kufur. Jadi yang diucapkan oleh Sulaiman beda dengan Korun tadi. Kalau Korun bilang, semua ini saya dapat dari ilmu yang saya miliki. Beda, kalau Sulaiman, semua ini dari Allah. Tapi kan benar Ustadz, karena memang kita belajar ilmu manajemen, bisnisnya begini, iya. Tapi yang menciptakan ilmu manajemen, yang membuat kita bisa memainkan ilmu manajemen itu dari Allah juga. Ya, dan Allah tidak, ketika menciptakan ilmu yang disebut manajemen, yang kita kenali sebagai bagian dari sunatullah, itu adalah sesuatu yang dipelajari oleh manusia, tetapi kehendak atas kesuksesan tersebut berasal dari Allah. Sebab pola yang ada di manusia itu tergantung ACC dari Allah. Walaupun kita diberikan sebuah hukum sunatullah. Saya kasih contoh misalnya, rajin pangkal pandai. Itu adalah sunatullahnya, orang rajin pangkal pandai. Tapi Allah bisa nggak berkehendak? Ada nggak orang yang nggak rajin tapi pandai? Ada. Untuk memberitahu bahwa rajin pangkal pandai itulah ikhtiar. Tapi bukan mengandalkan ikhtiar itu yang membuat engkau lupa bahwa rajin itu menjadi pandai tergantung Allah. Ada orang udah rajin-rajin nggak pandai-pandai. Rasanya udah rajin karena Allah tidak berkehendak. Jadi jangan menganggap rajinanmu, tapi Allah berkehendak. Misalnya hemat pangkal kaya. Rasanya sudah hemat-hemat nggak kayak kaya Ustadz gitu ya. Karena memang Allah yang memberikan kehendak atas kekayaan itu. Udah hemat berkali-kali ya, sampai setiap hari ya ngirit makan ya,
pagi iya supaya itu cuman makan misalnya oke jelly drink kan gitu ya, irit banget tuh. Siang makannya misalnya cuman oatmeal gitu ya. Malam minum promah, irit banget. Kalau pingsan pakai BPJS kan ada orang hidupnya kayak gitu ya. Udah ngakalin pokoknya hidup gua apa yang sebut apa namanya living apa tuh yang bertahan hidup dengan itu. Intinya sih sebenarnya frugal living ya intinya. Semua orang pelit sih kayak gitu. Nah, hidup yang seperti hemat gitu kok nggak kayak kaya, kenapa bisa begitu? Karena Allah yang berkehendak memberikan kekayaan itu. Sehingga kalau diberikan kekayaan, kepintaran, jangan menyebut karena dirinya, tapi menyebut karena Allah. Makanya saya sendiri misalnya jangan sampai saya misalnya diberikan anak yang soleh, karena saya misalnya terlibat jadi praktisi parenting, tanpa sadar saya mungkin nih, iyalah kan gua praktisi parenting, gua kan pakar parenting, Allah hancurkan. Nah, ketika saya ngomong begitu. Saya seorang psikolog misalnya, ketika dia dalam hal ini mengatakan, ya lah gue kan psikolog, maka anak gue bisa gue didik benar, maka dia tertipu dengan ilmunya. Misalnya ada seorang komunikator, ya seorang ahli komunikasi, dia bilang, iyalah gue kan pakar komunikasi. Kemudian menganggap bahwa anaknya bisa menjadi anak yang soleh karena dia, maka dia tertipu. Selalu katakan apa-apa yang kita peroleh hada min fadli Rabbi. Ini rumus pertama. Jadi para bunda yang hari ini ingin glowing, ingin bersinar dari sisi bukan sekadar wajahnya tapi hidupnya yang bersinar, selalu ketika Allah berikan kesuksesan, selalu sebut nama Allah di dalamnya, bukan karena hebatnya manusia. Makanya hati-hati jangan sampai terjebak. Ketika kita sudah melupakan Allah, biasanya kita fokus kepada diri sendiri dan kita terjebak dengan perasaan narsis. Rasa narsis itulah yang membuat kita menyangka ada peran kesuksesan kita di saat kita, ada peran diri kita saat kita sukses. Padahal semua kesuksesan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mengajarkan satu zikir. Saya nggak tahu para bunda dan ayah sudah hafal belum zikir ini yang dibiasakan setiap pagi. Dan ini zikir yang menurut saya sangat dalam sekali. Karena sampai-sampai Nabi mengingatkan zikir ini. Apa bunyi zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astagif. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi torfata'in. Ya. Wahai yang maha hidup. Wahai yang berdiri sendiri. Ya. Birahmatika astagif. Dengan rahmatmu kami meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Ya perbaikilah aku dari segala segala urusan. Apa kata Rasul mengajarkan doa ini di sambungan ayat berikutnya? Wala talqini ila nafsi tarafatain. Dan janganlah kau sandarkan kesuksesan itu kepada diriku meskipun sekejap mata. Bayangkan Nabi mengatakan, jangan kau sandarkan kesuksesan itu kepada diriku meskipun sekejap mata. Tahu nggak sekejap mata itu gimana? Sekilas doang. Kan kita tahu sekejap mata itu gitu ya. Sampai ada perasaan misalnya, ya karena gua gitu loh. Karena gua udah ikut misalnya kajian parenting, maka karena gua sukses gitu loh. Atau misalnya karena gua ikut webinar bisnis, maka bisnis gua sukses. Tidak, itu adalah wasilah yang diberikan, tapi kesuksesan itu bukan karena itu. Maka kalau kita ingin hidup kita bersinar, rasa syukur itu dimulai dengan selalu menyebut nama Allah dalam setiap kesuksesan. Dan itulah hamba-hamba yang memiliki hikmah sebagaimana Luqman dipuji sebagai manusia disebut Al-Hakim. Karena Allah katakan, Ustadz, suaranya terputus. Ya, Ustadz, mohon maaf suaranya terputus. tes. Ya, sudah jelas Ustadz. Oke. Iya, oke. Jadi puncaknya adalah seseorang disebut beriman, seorang memiliki hikmah adalah ketika dia memiliki rasa syukur kepada Allah. Di antaranya tadi, rasa syukur itu adalah selalu mengkoneksikan kepada Allah pada saat dia dalam hal ini merasakan yang namanya ya, merasakan yang namanya ya kesuksesan. Ini pertama. Yang kedua,
Bukti seseorang itu bersyukur adalah dia tidak pernah lepas berdoa. Lah, kenapa? Karena berdoa dalam hal ini bukan sekedar dalam keadaan kita sulit. Tapi berdoa adalah bentuk dari kesadaran bahwa kita memiliki Allah yang membuat kita merasa hidup kita menjadi tenang. Maka doa itu adalah wujud dari seorang hamba yang bersyukur. Allah mencintai hambanya yang meminta. Makanya berdoa sendiri itu jadikan sebuah perintah yang menunjukkan betapa Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Udu'uni astajib lakum. Ya, bermintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat dan aku mengabulkan setiap permintaan. Ayat ini mengingatkan bahwa perintah untuk berdoa itu bagian dari Allah ingin menegaskan tentang statusnya sebagai Tuhan, sebagai Rob, dan menegaskan statusmu sebagai hamba. Dalam konteks inilah berdoa itu adalah wujud dari rasa syukur. Kenapa? Seseorang yang diberikan kesuksesan lupa berdoa, dia tidak pernah lagi meminta, disitulah dia telah terjebak kepada kufur nikmat. Makanya semakin diberikan oleh Allah, semakin tak pernah lupa berdoa. Karena berdoa adalah bentuk totalitas penghambaan kita. Jadi kalau ada yang setelah udah diberikan nikmat rizki, nggak mau lagi meminta rizki, diberikan sesuatu, nggak pernah lagi minta sama Allah, justru disitulah menunjukkan bahwa lisan dia, hati dia sudah lagi tidak terkoneksi kepada Allah. Makanya hati-hati. Di antara hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah, jangan pernah lupa berdoa. Bahkan doa ini bukan hanya lakukan saat kita berada dalam kekurangan, saat kita berkelimpahan, kita pun harus berdoa kepada Allah. Terutama berkelimpahan harta, berkelimpahan yang lainnya, doa yang kita panjatkan yang terakhir adalah berdoa agar selalu merasakan nikmat beribadah kepada Engkau ya Allah. Di mana Rasulullah mengajarkan doa, Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu dan beribadah kepadamu dengan ibadah yang terbaik. Jadi kita memohon kepada Allah, terutama di antara permohonan itu adalah permohonan untuk selalu mensyukuri, di mana di saat kita dalam keadaan diberikan kelimpahan nikmat, kita meminta kepada Allah supaya jangan sampai kita dilalaikan oleh nikmat tersebut. Itulah yang menjadi dasar mengapa orang-orang yang berada di dalam kesuksesan, dia harus selalu menyebut nama Allah, dan itulah di antara yang membuat Allah sampai mengajarkan doa khususnya bagi orang-orang yang sudah semakin matang usianya, yaitu orang yang sudah berumur 40 tahun. Di antara yang Allah ajarkan dalam Al-Quran di surah Al-Aqaf ayat 15, bagi orang-orang sudah berumur 40 tahun, ya mbak-mbak di sini kayaknya umurnya masih muda-muda semua ya. Saya nggak tahu nih karena saking glowingnya, saya menduga umurnya 17 tahun semua nih. Ya, ya 10 tahun yang lalu maksudnya. Ya, jadi mungkin atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ketika mbak-mbak di sini sudah berumur 40 tahun, jangan sampai lupa membaca doa yang diabadikan khusus sudah umur 40 tahun. Ya, ada yang tahu bunyi doanya? Di dalam surah Al-Aqaf 15, bagi yang mendekat dengan Al-Quran, silakan baca. Di mana Allah mengajarkan doa, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa la walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Yang pertama kita minta adalah, ya Rob, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikan aku kekuatan untuk mensyukuri atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Kenapa diajarkan dakwah ini Robi Auzi nih, berikan aku kekuatan. Ternyata semakin bertambah usia, sering manusia tertipu, alih-alih mengingat nikmat yang Allah berikan, justru lebih banyak mengingat keburukan atau kemalangan yang diterima. Dan itulah jerat-jerat setan. Manusia seringkali semakin bertambah, semakin usia yang muncul bukanlah rasa syukur, semakin banyak penyesalan.
Ya, misalnya ada orang udah umur 40 tahun, selalu yang kebayang adalah, duh, seandainya itu adalah mengenang masa lalu. Duh, seandainya gua dulu sempat kuliah di ini. Duh, seandainya dulu nggak nikah sama dia. Duh, seandainya. Jadi seringkali keluh kesah terus, keluh kesah terus. Makanya orang-orang yang seringkali dalam keadaan yang berumur, dia seringkali hanya melihat sisi negatif dalam hidup yang membuat dia lupa nikmat yang diperoleh hari ini lebih banyak. Itulah mengapa ketika seseorang sudah bertambah usia, termasuk ketika sudah menjalani pernikahan, di antara celah setan untuk merusak bagaimana suami dan istri itu akhirnya terjebak dalam jebakan setan sampai akhirnya terjadi perceraian, di antaranya adalah ketika mereka dalam hal ini dijauhkan dari rasa syukur. Di antaranya adalah ketika lebih banyak mengingat ke hal-hal buruk yang dimiliki oleh pasangan dibandingkan hal-hal baik. Itulah membuat akhirnya dalam perjalanan ya pernikahan itu seringkali terjadi cekcok. Karena catatan-catatan yang kita miliki terhadap pasangan lebih baik ada catatan keburukan. Dan itulah membuat akhirnya setan berhasil membuat mereka sering bertengkar dan akhirnya memilih untuk bercerai. Dan ini yang membuat akhirnya banyak rumah tangga berada dalam kondisi yang karam. Ya, saya kasih contoh misalnya ada seorang ibu ya, WA saya. Ya, dia tiba-tiba konsultasi Ustadz ya. Suami saya itu begini, begini, begini. Ya, saya boleh nggak bercerai Ustadz? Karena dia melakukan ini. Jadi si ibu menceritakan tentang keburukan suaminya dengan beberapa rincian ya, sekitar 3 item. Saya kemudian menjawab gini, baik ibu, kalau ibu sudah menceritakan keburukan suami yang membuat ibu ingin bercerai, biar adil, tolong ibu ceritakan juga kebaikan suami. Tiba-tiba ibu itu langsung WA saya pakai huruf kapital, kagak ada gitu. Saya langsung saya bilang ya udah, oh gitu konsultasinya kita break dulu. Karena nggak mungkin nggak ada, Bu. Saya dalam hati saya maksudnya. Emang ibu nikah sama setan aja gitu. Emang ibu nikah sama setan ya. Bahkan kalau katanya setan aja masih ada yang baik ya. Namanya Casper kan gitu ya. Ya kan seringkali kita lupa gitu ya. Seburuk-buruknya Firaun aja kata para ulama itu masih ada catatan kebaikannya. Contohnya apa? Satu, Firaun masih mau menafkahi istrinya dengan penuh yaitu adalah Asia. Yang kedua, Firaun masih memberi kesempatan Asia merawat Nabi Musa. Setidaknya ada kebaikannya. Makanya ketika ibu ini bilang kagak ada, saya langsung bilang ibu ini sudah terbakar emosinya dan terperangkap setan, maka dia tidak lagi mengingat kebaikan suami. Ya udah, akhirnya saya bilang berhenti dulu. 3 hari lagi ibu boleh hubungi saya. Ternyata belum sampai 3 hari, besoknya si ibu ini langsung WA saya lagi. Maafin ya Ustadz ya, saya kemarin maaf. Apa emosi saya baru disadarkan loh Ustadz. Setelah saya pikir-pikir, suami saya banyak juga kebaikannya. Disebutlah kebaikannya 1, 2, 3, yang akhirnya kalau saya bandingkan dengan yang kemarin keburukannya, kebaikannya yang ditulis lebih ini catatan lebih banyak. Maka itulah yang seringkali kita lupakan dalam konteks relasi dengan pasangan saja. Kita lebih sering mengingat keburukannya daripada kebaikannya. Dan itulah kerjaan setan. Makanya di antara ayat Quran yang mengajarkan supaya kita selalu mensyukuri pernikahan yang memang tidak akan pernah sempurna. Karena tidak ada pernikahan yang sempurna. Ya karena kalau kita niat mencari pasangan yang sempurna, ya siap jomblo selamanya kan gitu ya. Sejatinya ketika seseorang dia melihat sisi keburukannya pasti akan mencari kekurangan. Tapi Allah mengajarkan surat Al-Baqarah ayat 237. Apa kata Allah? Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Jadi Allah mengajarkan di antara sifat syukur yang Allah latih kepada diri kita, kepada manusia khususnya adalah jangan lupakan kebaikan. Dan itulah yang Allah latih kepada kita. Bayangkan dalam ayat ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari ayat ini berada di ayat tentang perceraian. Di ayat Al-Baqarah surat ayat 237. Bahkan setelah cerai saja Allah mengajarkan supaya kita jangan lupakan kebaikan mantan. Tuh, bayangkan
Allah ingatkan jangan lupakan kebaikan mantan. Sebab ada kecenderungan orang kalau udah cerai itu selalu yang diingat keburukan mantan. Kayak mantan tuh gak ada baik-baiknya. Ya makanya ada yang bilang mantan tuh temannya setan gitu. Pokoknya udah gak ada baik-baiknya aja gitu. Ya sampai udah nggak mau lagi melihat kebaikannya. Yang dampaknya adalah setiap hari itu caci maki. Pada dulu pernah manggil ay, beb, ya, ayam, bebek gitu. Begitu udah jadi mantan, nyet gitu ya. Ayam, bebek, penyet maksudnya gitu ya. Jadi kita seringkali terjebak itu sampai lupa kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Makanya inilah yang membuat akhirnya kita akhirnya tidak bisa mensyukuri apa yang menjadi kelebihan pasangan. Ya, dan itu yang membuat konflik itu semakin membara. Makanya saya selalu mengajarkan diri saya, setiap ada kebaikan istri, saya catat. Saya ada kebaikan istri, saya catat. Supaya apa? Supaya jangan sampai ketika suatu saat istri saya mengecewakan saya, tiba-tiba saya diputus memori saya akan kebaikan istri saya. Sehingga pada saat istri saya menyebalkan, saya buru-buru membaca catatan kebaikannya, sehingga hati saya menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Itulah cara yang diajar Al-Quran, supaya kita jangan sampai terjebak dalam perangkap setan. Apalagi bagi ibu-ibu, ya, karena Nabi mengingatkan, ya, mohon maaf ya, saya harus sampaikan ini, Nabi mengingatkan dalam hadis Sahih riwayat Muslim, uri tunar, ya, aku lihat neraka, wa aktsaru min aliham dan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Ya, Nabi mengatakan kebanyakan neraka itu adalah perempuan. Sampai ditanya kepada Nabi, ayakfur nabilah, memangnya perempuan itu banyak kufur sama Allah, kata perempuan yang mendengar hadis ini. Karena mereka ngeri kok diponis sebagai banyak yang masuk neraka. Nabi menjawab, la wa yakin walakin yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur sama suami dan sama kebaikan suaminya. Apa maksudnya? Ya, di antara kata Nabi, di antara hal yang seringkali dia lakukan oleh wanita, jika sekali disakiti oleh suaminya, keluarlah kalimat saktinya. Ya, kamu tuh dari dulu nggak pernah sayang sama aku. Kamu tuh dari dulu jahat sama aku, Mas. Pada semalam baru dibeliin logam mulia 15 kilo. Ya, pada 2 minggu lalu baru diajak beli cilok di Maldives. Ya, diajak beli seblak di Turki. Lupa itu semua. Lupa semua itu, yang diingat adalah hari ini kamu nyebelin. Makanya ketika seorang wanita tidak memiliki sifat syukur, di kepala dia adalah sekali kekurangan, syukur itu dihilangkan, nikmat, kebaikan itu dihilangkan. Maka di antara membuat seorang itu kalau ingin selalu memiliki sifat syukur, sering-seringlah mencatat segala yang nikmat diperoleh supaya jangan sampai dijebak oleh setan. Makanya di antara perintah Allah, walaupun ini sejatinya adalah sebuah challenge atau tantangan, Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuksuha. Ya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu. Ya, artinya Allah ingin menantang kita dengan kalimat ini. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu melakukannya. Itu adalah sebuah bagian cara untuk memberitahu nikmat Allah itu terlalu banyak. Tapi cara paling untuk bisa membuat kita mensyukuri hidup itu adalah sering-sering kita mengingat berapa banyak yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin bisa kita hitung. Artinya dengan kita mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, itu juga menutup celah kita untuk mengutubi nasib, membuat kita menyalahkan takdir. Karena ada orang-orang yang ketika diberikan kesulitan langsung menyalahkan takdir sampai lupa bahwa sampai hari ini banyak nikmat yang diperoleh. Makanya di antara pelajaran penting ketika Nabi Ayub mengalami musibah, Nabi Ayub ini luar biasa ya. Nabi yang dulunya berkelimpahan harta, memiliki kebun yang luas, anak yang banyak, istri yang soleha, cantik pula. Istrinya ada 4 disebutkan dalam riwayat. Kebunnya luas. Sampai Allah uji dia dengan kemalangan luar biasa. Mulai dari kebunnya rusak parah, hartanya yang ludes, ya, anaknya yang wafat, ya, penyakit yang dimiliki oleh dia. Sampai akhirnya dia pun ditinggalkan oleh sebagian istrinya, hanya satu istri yang bersabar mendampinginya, yang namanya Rahmah. Ya, dan dia akhirnya mengalami sakit yang hari ini mungkin sakitnya ada yang bilang kusta, ada yang lepra, sakit yang sungguh ya tidak wajar dimiliki dia. Berhari-hari dia mengalami sakit sampai sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang, bahkan anak buahnya udah nggak mau kerja lagi sama dia gitu ya. Sampai suatu hari ya dia didatangi oleh seorang yang kawannya dan berkata, wahai Ayub, ya,
Mengapa kau tidak minta kepada Tuhanmu ya untuk ya dalam hal ini menyembuhkan penyakitmu ini ya. Kau kan sudah mengalami penyakit ini sekitar 2 minggu gitu ya. Maka apa kau tidak mohon supaya engkau diberi jauhkan dari penyakit ini? Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub mengatakan, aku malu kepada Tuhanku. Betapa Allah sudah memberikan banyak nikmat kepadaku selama 30 tahun. Dan baru ketika aku diberikan kepalangan 2 minggu, aku sudah berkeluh kesah kepadanya. Gitu. Artinya Nabi Ayub mengingat 30 tahun nikmat yang diberikan, baru diuji dengan kemalangan 2 minggu, rasanya nggak relevan gitu. Rasanya nggak adil banget, malu kata dia. Nikmat yang diberikan Allah itu 30 tahun. Sementara 2 minggu diuji sudah komplain. Lisan ini kayaknya malu kalau berkeluh kesah kepadanya. Dan itulah diantara sifat yang dimiliki seorang manusia mulia. Jadi kisah-kisah yang tadi kami sampaikan, mulai dari Luqman, mulai dari misalnya Nabi Sulaiman, mulai dari bayangkan misalnya seorang Ayub, itu adalah contoh hamba Allah yang dia sangat ingat terhadap Tuhannya bahkan dalam keadaan di saat dia kemalangan, yang diingat adalah bukan dia ingat kemalangannya, tapi yang dia ingat adalah nikmat yang diperoleh sebelumnya. Itu membuat dia tidak terjebak dalam perangkap setan untuk mengutuki takdir. Sebab hari ini ada orang yang baru diberikan kebangkrutan, dan bilang, kenapa ya Allah gitu. Lupa nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak banget. Ya, yang diberikan Allah itu banyak. Apa yang harus dilakukan ketika dia mengalami kondisi yang terpuruk? Sejatinya di balik kesulitan yang dia miliki selalu ada kemudahan. Karena sejatinya Allah menjanjikan bahkan saat engkau diberikan kemalangan pun ada rasa nikmat yang diberikan dengan kemudahan-kemudahan yang diperoleh. Inilah diantara mengapa sifat-sifat, sikap-sikap yang dibekal rasa syukur ini membuat seseorang itu menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang bersinar, menjadi pribadi yang optimistik, menjadi pribadi yang tidak sampai mengalami hidup yang sengsara. Inilah mengapa kalimat yang diucapkan orang mukmin pada saat dia mengalami kondisi bahkan susah pun dia tetap memuji Allah karena di balik kesusahan yang dia miliki ada rasa nikmat yang dia peroleh sebagaimana yang diucapkan Nabi Muhammad saat dia mengalami sesuatu musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji Allah ya atas segala urusan. Artinya alih-alih dia mengutuki nasibnya dengan mengatakan begini-begini hal yang buruk, justru dia lebih banyak memuji Allah di balik apa yang dia tidak dapatkan hari ini. Dia tersimpan, dia merasakan memperoleh sesuatu di waktu di sisi yang lain. Inilah cara pandang yang membuat kita berusaha untuk menumbuhkan rasa syukur. Karena rasa syukur itu membuat nikmat yang diberi oleh itu menjadi berkali-kali lipat. Ya, itulah jaminan kepada manusia yang bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Ya, jadi nikmatnya ditambah bukan jumlahnya. Ini juga menjadi dasar ya sebagian bapak-bapak kadang mencandai gitu ya. Kalau punya istri satu kan kalau saya syukuri dapat dua istrinya Ustadz ya nggak begitu. Konsepnya mensyukuri istri yang satu, maka walaupun dia nggak nikah lagi, istri yang satu itu rasanya kayak punya 4 istri gitu ya. Jadi saya selalu katakan, kalau pengen merasakan ya, nikmatnya punya istri 4 dengan istri yang satu adalah mensyukuri setiap yang dimiliki lewat istri yang diperoleh oleh dengan istri yang diperoleh hari ini. Jadi ketika kita sudah mensyukuri, maka hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi pikiran kita menjadi bersih dan memang secara ilmu kesehatan mental manusia yang hatinya tenang, pikirannya jernih, maka mempengaruhi kulitnya, mempengaruhi pori-pori kulitnya sehingga pori-pori kulitnya menjadi lebih kencang, lebih jernih, penyakit seperti jerawat tidak muncul. Jadi ternyata beberapa riset menyebutkan orang-orang yang senang bersyukur, memuji Allah, hidupnya tenang, maka biasanya Allah berikan juga kebaikan kepada diri dia lewat apa? Ya, tampilan wajah yang berseri-seri, bersinar, kulitnya menjadi lebih kencang, nampak cantik dan elok. Sebaliknya orang yang sukanya kufur, berkeluh kesah,
setiap hari selalu memikirkan kecemasan, hal yang negatif, hal yang buruk, apa yang terjadi walaupun dia sudah mungkin berumur masih 20 tahun, 30 tahun, tapi akhirnya apa? Ekspresi wajah dia menjadi tidak menyenangkan, kulit dia menjadi kusam, aura yang muncul dimiliki dia aura yang buruk. Itulah yang membuat ada wanita yang sudah berumur nampak cantik, tapi ada wanita yang masih berusia muda tapi sudah tidak lagi cantik. Ternyata pengaruhnya berasal dari pengaruh psikologis dia. Ya Ustadz, mohon maaf terputus Ustadz. Ya sambil nunggu jaringan mungkin Sudah dari teman-teman bisa dimiliki, sambil bertanya. ya, ya. Ya Halo. sempat terputus Ustadz, mohon maaf. Oh iya, maaf ya. Jadi justru orang-orang yang selama ini ya yang memiliki apa rasa syukur, jiwanya lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan mempengaruhi kondisi kesehatan kulit dia, kesehatan karena dia selalu memandang dari apa yang diperoleh dibandingkan dari apa yang kehilangan. Ya karena kalau orang yang suka berkeluh kesah selalu dipandang negatif apapun gitu ya. Ada orang misalnya diberikan apa dia punya uang 1 juta, begitu dia kehilangan misalnya uang 100 ribu dia nangis. Kenapa nangis? Uangku tinggal 900 ribu gitu ya. Akhirnya dibantu sama teman, ya udah deh, biar nggak nangis nih gue tambahin 100 ribu. Dikasih 100 ribu pun dia masih nangis. Kok nangis? Iya kalau nggak hilang kan jadi 1.100.000 tuh kan memang gitu. Jadi orang yang seperti ini memiliki sudut pandang bahkan kalaupun dikasih selalu berpikir coba nggak hilang, kok nggak hilang aja 100 ribu ya sampai dibilangin kalau nggak hilang gua nggak ngasih lu gitu ya. Jadinya 100 juta gitu. Jadi memang ada orang-orang yang model seperti ini ya sehingga dia lupa mensyukuri apa yang diperoleh. Bahkan punya suami yang ganteng pun selalu bilang gitu. Oh, ganteng sih tapi ini ya selalu kalimatnya tapi. Ingat di antara penghancur nikmat itu adalah kata tapi. Kata tapi itu adalah penghancur rasa syukur. Ya sesuatu yang diberikan kata tapi jadi nggak enak. Misalnya seorang suami ketika memberi definisi istrinya apa? Istri saya cantik Ustadz tapi bawel. Tuh. Bawelnya diingat, cantiknya enggak. Cantiknya enggak. Ya, suami saya kaya Ustadz tapi bau. Baunya diingat. Jadi kata-kata tapi itu menghilangkan konteks dari apa yang diberikan Allah kepada dia. Maka salah satu cara membuat menduka rasa syukur menjadi pribadi yang glowing, bersinar, diantaranya adalah jauhkan kata tapi dari setiap kita mensyukuri. Syukur tanpa tapi itu adalah ya di antara yang membuat kita memiliki ketaatan dan memiliki apa jiwa yang lebih tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu di antara yang bisa saya sampaikan dahulu karena udah hampir 1 jam. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat buat saya dan kita semua. Mari kita berlatih diri untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh diri kita, mengkoneksikan lagi kepada Allah agar kita tidak tertipu kepada diri kita menjadi pribadi narsis. Dan berikutnya adalah menjadikan rasa syukur itu dikelola dengan beramal soleh karena itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Itu bisa kami sampaikan. Aku lu kalaza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi bersyukur itu akan menambah nikmat ya. Jadi bersyukur akan memberikan kebaikan, baik itu jasmani dan rohani kalau kita bisa simpulkan. Baik, kita izin untuk meminta waktu ada pertanyaan barangkali Ustadz ya. Nanti mohon dibantu untuk Silakan. dijawab begitu. Baik, dari teman-teman kita buka untuk pertanyaan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya secara langsung kepada Ustadz bisa raise hand dulu. Ya, kemudian nanti disebutkan nama, kotanya mana, dan pertanyaannya apa. Kita tanya dulu nih dari operator yang mana nih kira-kira nih banyak banget yang harus raise hand ya. Saya juga raise hand kalau gitu. Ya, kalau kita lihat di sini ada Kak Ayu Tri ya. Baik, silakan Kak Ayu Tri. Dari mana kotanya? Silakan bertanya.
Kak, mohon maaf suaranya belum muncul. Halo, halo. Ya, halo, Kak Yutri. Halo. Halo, halo. Ya, Sudah baik, dengar? silakan. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih atas insight-nya. Perkenalkan saya Ayu, kebetulan sama juga namanya ternyata sama kakak adminnya, kakak moderatornya gitu ya. Saya dari Surabaya, izin bertanya terkait mungkin tadi yang sudah Ustadz sampaikan. Alhamdulillah sangat relate ya di kehidupan saya, di mana bagaimana bersyukur itu selalu ada dan selalu terlintas, tapi ternyata susah, gampang-gampang susah gitu ya untuk menerapkannya gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau sebenarnya saya nanyanya agak lebih dari satu sih Ustadz. Mungkin nanti coba satu-satu dulu. Yang pertama adalah gimana kalau ada sebagian orang yang mungkin eh, dia susah banget merasa bersyukur, mungkin ada kekurangan fisik ya gitu ya. Maksudnya istilahnya kayak mungkin kekurangan fisik atau penampilan dan akhirnya dia berpikir cara untuk mengobati itu, cara untuk memulihkan itu, cara untuk menyembuhkan sakitnya mungkin pernah diejek atau diolok-olok sama orang-orang sehingga dia merasa tersinggung dan mungkin ya kena mental lah istilahnya gitu Ustadz. Dan sampai berpikiran bahwa dia akan melakukan operasi mungkin gitu ya, operasi yang mungkin bisa membuat dia terlihat terlihat lebih cantik atau bagaimana seperti itu. Nah, kalau dalam situasi seperti itu gimana nih Ustadz, apa sebaiknya kita memandang usaha tersebut agar gimana ya? Apakah itu termasuk ya? Soalnya kalau misalkan konteksnya, karena ini juga apa namanya ternyata terjadi pada teman saya gitu. Ada teman saya yang seperti itu. Jadi dia merasa bahwa aku merubah diri, tapi karena aku memang ya ingin ingin apa ya bisa melakukan hal-hal baik, memancarkan hal-hal baik kayak gitu. Niatnya sih baik sebenarnya seperti itu, tapi dengan cara yang ya itu tadi kayak operasi kayak gitu-gitu. Operasi mungkin pembentukan wajah supaya lebih cantik dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu gimana nih Ustadz terkait rasa syukur itu gitu. Terima kasih. Itu yang pertama sih. Mungkin bisa di yang kedua Kakak atau satu dulu aja gitu ya. Gitu. Terima kasih Satu-satu Ustadz. ya, Bu. Ya, oke. Ya, baik. Ya, kasih juga. Poin pertama adalah sungguh manusia yang paling lelah jiwanya adalah yang dia mengikuti standar orang dalam menilai diri dia. Apa kata orang itulah yang membuat kita tidak menjadi pribadi yang merdeka, sehingga cantik yang kita kejar adalah cantik apa kata orang. Tubuh fisik yang dianggap sebagai apresiasi atau validasi itu kata orang. Manusia yang terjebak dengan validasi dari orang lain justru jiwanya lelah. Dan itu yang membuat dia akhirnya ya dia selalu hidup dalam apa kata orang dan dia sampai capek untuk bisa menyesuaikan kata orang. Ada kisah yang ceritakan dalam kitab Tarikh tentang bagaimana Lukman dengan anaknya. Kisah ini pernah populer juga suatu hari ketika Lukman bersama anaknya membawa kendaraan onta yang membawa kendaraan keledai. Dia naik bersama-sama dengan putranya. Tiba-tiba orang bilang apa? Lukman sama anaknya tega banget ya. Bayangin keledai yang kecil ini ditunggangin dua orang. Gak tahu diri banget. Gak punya peri kehewanan. Mendengar ucapan ini, Lukman langsung bilang, ya sudah nak. Orang bilang kita ini tidak berperi kehewanan. Tega banget menaiki seekor keledai dua orang. Ya sudah kalau gitu ayah yang turun, kamu yang naik. Maka dituntunlah oleh Lukman dan anaknya masih naik keledai. Begitu dia jalan, ada orang ngomong apa? Orang bilang gini, ih kasihan banget itu apa bodoh banget apa ini anak tidak tahu rasa hormat. Bapaknya nenteng keledai, dianya malah di atas nggak sopan banget nih anak, nggak sopan banget. Dia tega-teganya membuat sang ayahnya berjalan menenteng sementara dia di atas. Ini anak nggak tahu diri kurang ajar. Akhirnya si Lukman bilang, tuh nak
Kata orang kamu jadi kurang ajar, daripada kurang ajar, maaf ya gantian. Lukman akhirnya naik, anaknya nuntun. Setelah berjalan orang lain ngomong gini, ih bapak nggak tahu diri, nggak sayang sama anaknya, biarin anaknya sampai segitunya, sampai sampai anaknya nuntun, dia malah naik-naik keledai, capek tahu jalan kaki, dia enak-enakan. Akhirnya sang bapaknya bilang, Lukman ya sudah nak, ya daripada orang lain ngomong ya udah mendingan kita tuntun keledai ini bareng-bareng. Akhirnya bapak dan anak nuntun keledai. Setelah berapa meter tiba-tiba ada ngomong, nih bapak dan anak goblok banget ya. Punya keledai nggak ditunggangin. Yang ada dituntun. Tau gitu ngapain dibawa keledainya. Mendingan gak usah dituntun gitu ya. Tinggal aja di rumah kalau cuma buat dituntun. Dari situlah akhirnya tiba-tiba ya dalam hal ini ya seorang Lukman memberi pelajaran. Kamu tahu nak, apapun yang kita lakukan selalu salah di mata orang. Karena manusia yang selalu mengikuti apa kata orang, dia tidak akan pernah bisa memuaskan banyak manusia. Maka ikutilah kata Allah. Ini menjadi pelajaran penting. Makanya nanti pun maafin kita perempuan yang tadi misalnya operasi plastik ya, tak tahu plastiknya dari ember atau enggak gitu ya. Kalaupun udah jadi, enggak jangan berpikir bahwa dia lepas dari kata-kata netizen plus 62. Netizen plus 62 kan mulutnya kita tahu congornya kan nggak pernah puas. Udah dioperasi pun bilang, ini kayak plastiknya KW nih gitu ya. Wah, pasti ini gini, pasti ini begitu. Itulah membuat besoknya lagi capek. Maka jangan mengejar validasi manusia, kejarlah validasi Allah. Di antaranya adalah kalaulah kita ingin perbaiki bentuk tubuh yang perbaiki sesuatu yang memang berkaitan dengan penyakit, bukan karena sekadar karena ingin tampil cantik. Contohnya misalnya kita punya gigi yang itu tidak bagus buat kesehatan. Kita ingin rapikan, boleh. Ya pakai pasang behel itu diizinkan para ulama, tapi sampai mencukur alis sudah hukumnya haram. Tapi kalau sekedar misalnya untuk memperbaiki kulit yang terbakar ya dan membuat wajah dan kita operasi silakan. Tapi kalau hanya merubah bentuk wajah yang sebetulnya tidak ada penyakit dalam tidak masalah kita ubah, itu menyelisih syariat dan itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka kalimat yang paling penting buat seseorang yang dia mengejar validasi manusia, berhentilah. Kalau engkau mencari perhatian makhluk, kamu akan lelah, tapi carilah perhatian Allah. Makanya seorang yang disebutkan dalam sebuah riwayat bernama Julaibib, lelaki yang tidak bernasab, tidak punya jelas statusnya, jelek, pendek, ya, dalam hal ini tidak punya kedudukan apa-apa, tapi Allah sangat sayang dan Nabi sangat sayang kepadanya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridho terhadapnya. Maka kalau kita ingin dinaikkan kelasnya, dimuliakan, jangan mengejar validasi manusia. Kejarlah validasi dari Allah, dan kalau Allah sudah sayang kepadanya, perhatikan surat Ali Imran ayat 26, Allah akan mengangkat derajatnya. Apa kata Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Katakanlah Allah pemilik kekuasaan. Ya, Allah berkehendak memberikan kekuasaan kepada yang dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dia kehendaki. Dan Allah berkehendak memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang. Jadi Allah yang memuliakan. Kalau sudah memuliakan makhluk manapun yang menghinakan, dia menjadi makhluk yang hina. Tapi kalau Allah sudah menghinakan seorang makhluk, makhluk siapapun yang memuliakan makhluk yang hina dari Allah ini, dia justru makhluk yang hina. Allah hinakan Fir'aun, walaupun manusia memuliakan. Maka manusia memuliakan Fir'aun jadi manusia yang hina. Allah mengangkat derajatnya Bilal bin Rabah. Maka ketika Abu Jahal menghinakan, maka menghinakan seorang Bilal menjadi sesuatu yang menghinakan diri dia. Inilah yang menjadi kedasar kita. Lagi-lagi, mari kita doakan siapapun yang mencari validasi manusia, maka dia akan menjadi lelah. Yang kedua, ya, kalau kita merasa dibully oleh seseorang dan kita sakit hati, ingat Nabi pun pernah dibully gara-gara memiliki keadaan yang diantaranya Nabi terputus dari keturunannya karena anaknya wafat yang bernama Ibrahim. Nabi punya anak laki-laki terakhir yang masih hidup ternyata wafat di umur 2 tahun, yaitu anak dari Maria Al-Qibtiyah. Maka masyarakat mengatakan kepadanya, khususnya orang-orang yang membulinya,
Muhammad terputus keturunannya. Ada yang bilang Muhammad mandul. Mandul dalam kaitannya adalah karena udah nggak punya keturunan laki-laki sehingga dianggap nasabnya terputus. Nabi Muhammad secara manusiawi sempat merasakan kegelisahan jiwanya. Oh gini banget sih dibully. Maka cara Allah untuk membuat Nabi Muhammad terhibur, lihat surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Jadi cara Allah untuk menghibur Nabi yang sedang dibully karena Nabi merasa, ya Allah aku kok nggak punya anak laki-laki ya, karena merasa berkekurangan. Allah menghiburnya dengan mengingatkan akan nikmat yang banyak. Engkau tidak punya anak laki-laki, betul Muhammad, tapi engkau punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Disebutin semua nikmat tersebut sehingga hati dia menjadi damai. Maka siapapun yang dibully, maka jangan fokus kepada buliannya, tapi fokuslah terhadap nikmat yang diperoleh hari ini. Yang membuli saya karena saya pendek misalnya, saya mengingat bukan pendeknya saya, tapi saya orang yang alhamdulillah juara satu di kelas. Saya alhamdulillah walaupun pendek kulitnya putih. Alhamdulillah saya bisa sekolah, beasiswa. Alhamdulillah saya punya rumah walaupun ngontrak. Alhamdulillah saya masih punya mobil. Saya punya ini, punya ini. Ingat, mengingat kebaikan-kebaikan yang diperoleh atau nikmat yang diperoleh, berdamai terhadap apa yang pernah dihina orang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga menjawab ya Kak Yutri ya. Ustadz, ini kalau kita lihat banyak yang raise hand Ustadz. Izin dua Iya, pertanyaan lagi boleh boleh, Ustadz ya? boleh. Baik. Yang penting jangan sampai subuh Ustadz ya. Baik. Kita buka untuk pertanyaan. Dua lagi ya. Ini kita tanya dulu deh sama Mbak adminnya. Yang mana nih Mbak adminnya nih? Ya, baik di sini ada Kak Karina ya. Ya, Kak Karina mungkin boleh diperkenalkan dan pertanyaannya apa, dari kota mana, boleh silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz dan Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina. Ya, saya Karina dari Malang. Izin bertanya, Ustadz. Ada beberapa hal yang saya bingungkan, tapi izin bertanya satu hal ini di mana bagaimana cara membedakan antara kita yang kurang bersyukur atau memang eh, tempat kita bekerja ini memang sudah nggak nyaman atau udah nggak cocok sama nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nah, kadang tuh saya merasa apa ya, kayak ini antara saya yang kurang bersyukur atau memang saya yang memang lebih baik berpindah gitu, karena banyak hal-hal negatif yang saya rasakan dan saya akhirnya keluar dari diri saya karena saya menatap di situ. Mungkin itu aja. Ya, baik. Suara saya jelas? Terima kasih. Ya, jelas Ustadz. Baik ya, tadi Mbak Karina agak putus soalnya. Tapi saya tangkap pertanyaan dari Mbak Karina, terutama mengenai masalah membedakan kurang bersyukur atau kita yang mungkin memang mendapatkan kondisi pekerjaan yang tidak nyaman. Artinya gini, dimanapun kita berada, rasa tidak nyaman itu pasti Allah berikan kepada kita. Artinya rasa tidak nyaman adalah cara Allah untuk menyeimbangkan diri kita untuk memiliki sifat mental yang tangguh di dalam kehidupan-kehidupan yang diberikan sesuatu yang tidak mengenakan. Yang jadi masalah adalah kalau kita melarikan diri atau flight dari sesuatu yang tidak nyaman, maka ini adalah mental yang kita khawatirkan menjadi mental yang buruk ya. Karena setiap tidak suka kita pindah, setiap juga suka pindah. Ini mental yang hari ini yang sering diindikasi sebagai generasi strawberry. Generasi strawberry itu generasi yang maaf ya kelihatan ranum, mengkilau di luar, tapi kalau dipencet lembek. Artinya baru diuji sesuatu tuh langsung berpikir fly. Sampai akhirnya kalau nggak suka pindah. Ya itu juga yang seringkali tidak disadari oleh kita. Ya apalagi mohon maaf ya memang kalau kita terbiasa dengan dunia sosmed ya. Di antaranya adalah generasi strawberry ini kan mental strawberry ini kan mental yang dibentuk oleh sosial media di era di generasi digital. Karena di era digital ini kan kita terlatih untuk menjadi raja di mana kita bisa menentukan nasib orang lewat sebuah tombol. Nama tombolnya block, unfriend, left group kan gitu ya.
Kalau nggak suka, misalnya kita posting sesuatu nggak suka, ada yang post yang komen nggak suka, blok. Ya, misalnya kita berteman di FB dan seseorang postingan yang nggak suka, kita unfriend. Kita punya grup WA, ternyata ada postingan yang nggak suka, left group. Kemudian kita misalnya ya dalam hal ini terbiasa dengan apa, kita follow akun, tiba-tiba akun ini posting yang nggak suka, langsung unfollow gitu ya. Kita mesen GoFood dari Gojek, tiba-tiba nggak enak, langsung rating 1. Jadi mental ini membuat kita terbiasa menjadikan standar diri kita yang jadi ukurannya kebaikan, sehingga mental ini membuat kita terbiasa kalau nggak suka left, kalau nggak suka flag. Dan ini hidup yang membuat kita akhirnya berada dalam level yang selalu flag dalam menghadapi kesulitan. Misalnya maaf ya, ini bisa kita lihat dari generasi anak muda hari ini. Misalnya anak-anak kita baru masuk sekolah 2 minggu minta pindah. Bunda pindah, sekolahnya nggak bagus. Nih kalau begitu terus-terusan, nanti masuk dunia pekerjaan juga begitu. Baru masuk 2 bulan, resign. Ya, makanya saya punya seorang HR, maaf nih saya agak, kalau saya seorang HR, dia cerita, Ustadz saya kalau punya CV karyawan baru yang dia IPK-nya tinggi, tapi CV-nya banyak pekerja apa banyak pengalaman, ya justru saya buang ke tempat sampah gitu ya. Saya kan langsung nanya, heran lah, bukannya itu kualifikasi yang diharapkan, si IPK-nya tinggi dan pengalaman banyak. Ya, apa kata HR ini? Ustadz, itu bukan pengalaman kerja, tapi pengalaman resign gitu. Nah, bedakan pengalaman kerja sama pengalaman resign gitu. Maksudnya gimana? Baru masuk 2 bulan langsung resign. Bos gue toksik banget. Gue kerja udah kayak kuda gitu. Males banget gue. Oke, karena IPK-nya tinggi, terima perusahaan baru. Tiba-tiba baru 2 bulan langsung temennya nggak asik banget. Gue malah ngalami silent treatment, ogah banget. Akhirnya dia kerja lagi, pindah, minta dengan IPK yang tinggi tadi, daftar ke perusahaan lain, diterima. Kemudian komen lagi, apalagi ketuaan gue di jalan gitu ya, baru 2 bulan dong gitu. Mending gue cari pekerjaan lain. Baru 2 bulan dia daftar lagi karena IPK tinggi, terima pekerjaan yang baru. Tapi ngomong lagi, apaan gajinya di bawah UMR, cuma bisa beli seblak doang sebulan gitu ya. Jadi dalam setahun dia 4 perusahaan yang dia miliki. Apa yang terjadi? Akhirnya dia terbiasa hidupnya fly, fly, fly. Ketika dia punya 4 pekerjaan dalam setahun itu, mungkin orang akan keren, hebat banget ya. Baru setahun udah punya pengalaman di Pertamina, di itu. Bukan. Itu artinya dia mental flight, nanti ke bawah dunia pernikahan. Punya suami nggak sesuai harapan, cerai. Ya, suami ngilangin Tupperware kesayangan, cerai misalnya gitu ya. Tupperware yang kelihatan aja kau hilangkan, apalagi ikatan cinta kita, alah gitu misalnya. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti inilah membuat akhirnya kita terbiasa hidup dengan standar yang nggak suka. Makanya pertama, biasakan diri untuk melewati situasi tersebut dengan mengupgrade diri kita. Saya ingin katakan begini, selalu ada hal yang tidak menyenangkan di luar. Tapi pribadi yang baik, ya gempa-gempa dalam kehidupan kita selalu ada. Tapi jangan berpikir menghentikan gempa, tapi berpikirlah menciptakan teknologi untuk menciptakan rumah tahan gempa. Coba lihat orang Jepang. Di Jepang itu jadi gempa setiap hari, tapi ahli-ahli di Jepang tidak pernah berpikir menciptakan teknologi menghentikan gempa. Nggak akan pernah bisa. Tapi ahli-ahli di Jepang berpikir menciptakan teknologi rumah tahan gempa, bangunan tahan gempa. Maka kita juga begitu, kita nggak bisa mengontrol orang lain itu, pekerjaan kita itu sesuai harapan kita. Makanya jadilah pribadi yang mengontrol diri kita, menyikapi situasi yang kita nggak suka. Kalau kita terbiasa hidup di bawah kontrol orang, kendali orang, capek. Nggak suka flag, nggak suka flag. Tapi Islam punya batasan. Batasannya apa? Kita boleh keluar kalau mengalami 5 kondisi yang merusak agama kita. Yang kedua, merusak jiwa kita. Yang ketiga, merusak akal kita. Jiwa sini maksudnya fisik kita juga, kita dibunuh, dipukul.
akal kita jadi rusak, hilang akal, stres. Yang keempat, merusak harta kita, ya. Yang kelima, merusak keturunan kita. Kalau lima hal ini terjadi, kita boleh dalam hal ini untuk memutuskan untuk fly. Tapi kalau itu tidak terjadi, jangan sampai kita fly. Biasakan untuk bersabar menyikapi situasi yang mungkin tidak sesuai harapan, tapi kita akan menjadi pribadi yang kelak menjadi pribadi yang tangguh. Berarti pelajari gimana caranya. Karena kalau setiap sesuatu nggak suka, terbiasa fly, maka kita capek hidup ini di bawah keinginan mencari zona nyaman terus. Ya, maka caranya bagaimana? Caranya pelajari skill untuk beradaptasi dengan situasi yang kita mungkin tidak nyaman. Pelajari skillnya, misalnya apa? Punya yang seperti ini, punya teman kerja kayak gini. Oh, mungkin karena gue kurang supel, kurang berinteraksi dengan nyaman seperti itu. Upgrade skill kita supaya kita bisa ya dalam hal ini ya berinteraksi dengan orang-orang yang baru ya. Ulah alam. Ya, baik Ustaz. Semoga terjawab pertanyaannya ya, Kak Karida. Baik Ustadz, ini mungkin last question ya, pertanyaan terakhir mungkin Ustadz. Boleh izin Eh, bertanya, Silakan. Kak? Bentar kita lihat dulu ya, untuk dirahasiain kita tanya admin dulu nih, siapa nih ya pertanyaan terakhir. Ya, baik Kak Nisa Rosalia ya. Ya, Kak Nisa boleh dibantu perkenalkan dirinya, Kak Nisa dari mana, kotanya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya Ustaz. Eh, seperti yang tadi Kak Ayu Silakan Pak tanyakan, Nisa. operasi yang tujuannya itu buat mengubah bentuk tubuh gitu kan. Terus gimana ya caranya kita tuh biar nggak ikut-ikutan FOMO gitu, tergiur untuk mempercantik dengan cara operasi gitu-gitu. Terus gimana ya cara terhindar dari rasa perasaan sama pikiran tuh selalu kurang dan merasa tuh nggak puas atas apa yang kita capai. Terus apa yang terjadi dalam hidup kita itu selalu merasa kurang gitu atas apa yang Allah kasih itu kita selalu merasa kita harus bisa lebih baik lagi nih, ini masih kurang nih, harus lebih baik lagi nih gitu. Itu aja sih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang merasa kurang, insecure, maka akarnya itu bisa jadi dia mengalami trauma atau luka pengasuhan yang diperoleh dari masa kecilnya. Yang itu tersimpan dalam alam bawah sadarnya yang dikenal dengan frozen emotion. Ya, kalau frozen food pasti tahu ya, frozen food makanan beku. Kalau frozen emotion, emosi membeku. Apa itu emosi membeku? Perasaan-perasaan yang tidak nyaman dialami di masa lalu, yang itu tersimpan di alam bawah sadar, yang itu men-trigger diri dia dalam banyak situasi. Karena frozen emotion itu kayak benjolan atau seperti nanah. Kita misalnya ketika lagi naik motor, jatuh, kebentur, benjol. Maka benjol ini ya darah yang tidak keluar ini membuat kalau kesenggol kita langsung ke trigger sakit tahu. Dari situ akhirnya kita banyak banget ya berespon dari trigger karena disenggol bagian benjolannya. Maka jiwa yang mengalami kondisi di mana dulu pernah mengalami trauma, direndahkan, kurang kasih sayang, bahkan dihina oleh saudara sendiri, dibandingkan oleh bapak ibu, bahkan dibully di sekolah, maka itu yang membuat kita menyimpan itu dalam alam bawah sadar kita. Maka begitu ada teman yang ngomongnya bisa jadi biasa aja, kita langsung tersinggung karena dianggap kita misalnya dibully atau kita direndahkan ya. Bahkan ada yang menikah aja kadang suami ngomong baik aja masih dianggap sebagai hal yang merendahkan. Misalnya suatu saat suami ngomong baik-baik, sayang, setelah aku timbang-timbang langsung kita kenapa ngomong timbangan. Ah, lu nyindir berat gua gitu. Padahal maksudnya setelah aku timbang-timbang kan maksudnya berpikir gitu ya, menimbang berpikir. Lu sengaja nyindir gua? Enggak. Maksud aku ngajak berpikir. Orang itu kalau punya frozen emotion gampang banget ke trigger. Maka saran saya bagi orang yang insecure atau apapun berdamai dengan cara mengeluarkan
frozen emotion ini supaya mencair dan akhirnya keluar dengan baik. Sehingga ibarat benjolan tadi, benjolnya itu mengempes dan akhirnya dia bisa berdamai. Caranya bagaimana? Kalau di kelas-kelas yang saya bimbing biasanya ada prakteknya, tapi saya sarankan datang aja ke ahlinya, datang aja ke helper, datang aja ke profesional. Bagaimana kita bisa mengeluarkan apa yang masih tersimpan di dalam alam bawah sadar kita, sehingga akhirnya membuat kita bisa berdamai. Karena orang yang selalu merasa kurang, ini kurang, itu kurang, berarti ada di alam bawah sadar dia yang harus diperbaiki. Walaupun dia kasih tahu harus bersyukur, tetap dia nggak bisa. Karena ternyata dia masih menyimpan hal tersebut. Itu yang pertama harus dilakukan. Karena memang kalau kita tidak membereskan apa yang menjadi pangkal dari sifat-sifat seperti ini, kita akan menjadi pribadi yang terus merasakan sakit. Sehingga ada orang yang dia sakit gigi, diobatinya itu bukan dengan cara minum Ponstan. Karena Ponstan itu hanya menghentikan rasa sakit, tapi sumber rasa sakitnya itu misalnya ada di karang giginya atau di akar giginya. Maka dia harus sampai ke akar giginya untuk diobati. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga terjawab ya, Kak Nisa ya. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab di beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dan mohon maaf sekali kepada rekan-rekan yang sudah antusias untuk bertanya karena keterbatasan waktu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita jawab di waktu mendatang ya. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, karena sudah di penghujung acara jadi udah jam 9 lebih sepertinya ya. Masya Allah, nggak kerasa Ustadz udah lebih dari 1 jam nih. Jadi Baik. terima kasih banyak Ustadz Bendri atas kehadiran dan kesempatan waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Ustadz di webinar yang insya Allah bermanfaat ini Ustadz ya. Amin. Amin. Baik ya, terima kasih banyak untuk semua yang hadir di acara webinar di malam hari ini. Sebagai bentuk apresiasi kami bagi yang sudah absen ya di malam hari ini nanti akan kami bagi untuk free voucher senilai Rp100.000 untuk yang sudah absen ya. Jadi jangan sampai lupa, tadi kita sudah sounding di awal. Dan nanti jangan lupa stay tune untuk dapetin free voucher senilai Rp1.000.000 untuk 2 orang yang beruntung. Nanti akan di-share di story-nya Instagram HIU. Jadi jangan lupa untuk tetap dilihat di Instagram, follow bagi yang belum follow ya. Ya, pastikan juga nanti kita tahu pemenangnya siapa untuk di 2 pertanyaan yang beruntung. Baik, itu saja dari kami. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Selamat malam dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar mendatang. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Ustadz. Sehat selalu dan Sama-sama. sehat semuanya dan bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun kondisinya. Kita tutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Ustadz. Terima Sama. kasih. Pamit ya. Terima kasih Ustadz. Sehat selalu ya Ustadz. Selama ini kukira cantik ada standarnya, dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti Peragawati, tapi cantik ini kan kurawat sepenuh hati. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, hanya dihayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic.